Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Hidayati Maulidia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertanian. Sebelum saya menyampaikan materi pertanian, terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi tentang pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memperdayakan potensi sumber daya alam. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan tentang pertanian. Pertanian dalam pengertian luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sedangkan dalam arti sempit yaitu proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis pertanian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jenis-jenis pertanian berdasarkan pengelolanya, jenis-jenis pertanian berdasarkan tanamannya, dan jenis-jenis pertanian berdasarkan bentuk fisik lahan. Jenis-jenis pertanian berdasarkan pengelolanya dibagi menjadi 2, yaitu pertanian rakyat dan pertanian besar. Pertanian rakyat merupakan pertanian yang dikelola oleh rakyat, baik perseorangan ataupun kelompok. Ciri-ciri pertanian rakyat yaitu modal yang sedikit, area atau lahan sempit, tanaman atau hewan yang dibudidayakan sedikit, pengelolaan dilakukan secara mandiri dengan peralatannya sederhana. Yang B yaitu pertanian besar. Pertanian besar merupakan pertanian yang dikelola oleh suatu badan usaha atau perusahaan, baik itu perusahaan milik pribadi ataupun milik negara. Ciri-ciri pertanian besar yaitu modal yang besar, tanah yang luas, pengelolaannya dilakukan oleh para pekerja atau petani yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian, tanaman atau jenis hewan yang dibudidayakan berjumlah banyak dan bersifat homogen dan heterogen, serta peralatan dan sistem pengelolaannya yang modern, yaitu jenis pertanian berdasarkan tanamannya. Jenis pertanian berdasarkan tanamannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman perkebunan. Pertanian tanaman pangan merupakan jenis pertanian yang menanam tanaman yang dapat menghasilkan bahan pangan, seperti padi, sayur, dan buah, serta palawija. B yaitu pertanian tanaman perkebunan. Pertanian tanaman perkebunan adalah jenis pertanian yang menanam tanaman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan atau industri. 3 yaitu jenis pertanian berdasarkan bentuk fisik. Jenis pertanian berdasarkan bentuk fisik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lahan basah dan lahan kering. Lahan basah adalah lahan pertanian dengan kondisi fisik permukaan yang tertutup oleh air, baik air tawar, asin, ataupun air payau. Lahan basah ini dapat berupa lahan asli atau lahan basah buatan yang dibuat untuk usaha pertanian. Lahan basah ini dapat berada pada aliran sungai, pantai, ataupun kolam. Lahan basah ini juga dibedakan menjadi 4, yaitu sawah, kolam, tambak, dan kerambah. Sawah merupakan jenis lahan pertanian dengan kondisi tanah basah, biasanya ditanami oleh tanaman padi. Kolam adalah jenis lahan pertanian basah yang berada di daerah kering atau pemukiman warga. C yaitu tambak. Tambak adalah lahan pertanian basah seperti kolam, hanya saja tempatnya berada di pantai atau air yang digunakan adalah air payau. Selanjutnya yaitu kerambah. Kerambah adalah lahan pertanian buatan dengan kondisi terapung yang berada di tengah area air yang luas seperti danau atau laut. 2 yaitu lahan kering. Lahan kering adalah jenis lahan pertanian dengan kondisi tanah yang kering atau sedikit mengandung air.
Lahan kering ini biasanya hanya mengandalkan air hujan atau sumber air yang tidak terlalu besar. Lahan kering ini biasanya ditanami oleh tanaman yang berbatang keras atau sayuran yang tidak membutuhkan banyak air ketika tumbuh. Biasanya berada pada lereng gunung atau perbukitan. Kering dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ladang, tegal, dan kebun. Ladang merupakan jenis lahan pertanian dengan sifat tanah yang kering yang dilakukan pada musim penghujan. Selanjutnya tegal. Tegal adalah jenis lahan pertanian yang merupakan kelanjutan dari sistem pertanian berladang. Perbedaan tegal dengan ladang terdapat pada sistem penanaman tanaman yang beragam atau tupang sari untuk memaksimalkan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu kebun. Kebun merupakan jenis lahan pertanian yang berada di pekarangan rumah, baik itu luas ataupun sempit. Kebun biasanya ditanami oleh tanaman dengan tujuan panen untuk konsumsi sendiri. Ketiga yaitu hubungan pertanian dengan kondisi geografis. Keadaan geografis di Indonesia sangatlah beragam. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Keadaan geografis di Indonesia yang beragam ini sangat mempengaruhi terhadap mata pencaharian penduduknya. Penduduk yang berada pada dataran tinggi memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang berada di dekat pantai. Untuk bentuk dataran dan aktivitas penduduk. A. Wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar, yang letaknya berada pada ketinggian 700 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut. Aktivitas penduduk pada dataran tinggi biasanya cenderung pada lahan pertanian yang membudidayakan sayur, buah, dan tanaman hias. Selanjutnya, pegunungan. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pegunungan ini memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Aktivitas pada penduduk daerah pegunungan yaitu memanfaatkan hutan atau budidaya perkebunan seperti menanam kina, karet, dan teh. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bentuk permukaan bumi yang relevan datar dan letaknya di daerah yang rendah dengan memiliki ketinggian dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini biasanya digunakan untuk pemukiman penduduk dengan pola konsentris. Aktivitas pada dataran rendah yaitu bermacam-macam, mulai dari pertanian, pertambakan, dan perikanan. Wilayah dataran pantai. Dataran pantai adalah daerah yang letaknya di tepi laut di mana sejauh air pasang masih bisa mencapai dataran. Biasanya masyarakat sekitar bekerja sebagai nelayan, tetapi ada juga yang sebagai petani atau pencari sarang burung walet. Yang keempat yaitu permasalahan pertanian di Indonesia. Masalah pertanian di Indonesia yang masih didominasi oleh pertanian masa lalu yang mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya A. Skala kecil, B. Modal terbatas, C. Penggunaan teknologi yang masih sederhana, D. Sangat dipengaruhi oleh musim, E. Wilayah pasar lokal, F. Umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian atau pengangguran tersembunyi. G. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah. H. Pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono atau oligospoli yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. I. Pembaruan agraria. C. Kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani. K. Kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang. L. Swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan terdapat banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi petani.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.